Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, amin. Shavuot. Terima kasih untuk malam hari ini kita bersyukur kepada Bapa Yahweh. Kita masih diberi kesempatan, bisa pinjam bentar, ya, untuk belajar dari firman Tuhan tentang Yerusalem baru, ya. Yerusalem baru. Nah, mari kita buka kitab suci kita, ya, di Wahyu 21. Wahyu 21, kita dari 21 dulu ya. Wahyu 21. Nah, seringkali kalau ada yang dipanggil Tuhan, kita selalu bilang gini, selamat jalan ke Yerusalem baru. Ternyata untuk masuk ke Yerusalem baru itu ada syaratnya, ada kriterianya. Tapi kita lihat dulu seperti apa Yerusalem baru yang sedang dan hari-hari ini Yeshua sedang bangun untuk aku, untuk kita semuanya, anak-anak Bapa Yahweh di tempat ini. Ya, coba bisa dibaca Yerusalem baru. Dan aku melihat langit yang Silakan, baru dan bisa? bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, Yerusalem dan laut baru pun tidak ayat 21. ada lagi. Dari ayat 1. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus Yerusalem baru yang turun dari Elohim dari langit, yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Amin. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga yang menyatakan, lihatlah tabernakel Elohim ada bersama manusia, dan dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohim. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi. Tidak juga perkabungan atau ratap tangis, bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi, karena hal yang pertama itu telah berlalu. Amin. Dan dia yang di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan semuanya baru. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah, karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya. Amin. Dan dia berkata kepadaku, sudah jadi, akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Amin. Sebentar, coba di skip lagi, langsung skip aja ayat yang ke-11. Yang mengandung kemuliaan Elohim, dan cahayanya serupa dengan batu yang sangat berharga, seperti batu yaspis yang dibagikan kristal, dan memiliki tembok yang besar dan tinggi, yang memiliki 12 pintu gerbang. Ada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan padanya telah tertulis nama-nama yang berasal dari ke-12 suku anak cucu Israel. Amin. Ya. 3 pintu dari sebelah timur, 3 pintu gerbang dari sebelah utara, 3 pintu gerbang dari selatan, 3 pintu gerbang dari barat. Dan tembok kota itu yang memiliki 12 fondasi, dan di dalamnya ada nama ke-12 suku, 12 rasul anak domba. Dan dia yang berbicara dengan aku memegang sebuah tongkat pengukur dari emas, supaya dia dapat mengukur kota itu dan pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Dan kota itu membentang persegi 4 dan panjangnya sebesar lebar. Wahyu 21 ini dari ayat yang ke-11 atau dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-25, itulah Yerusalem baru. Itulah kota yang sedang dibangun Yeshua hari-hari ini. Ya. Ingat saudara, Yeshua pernah berkata, aku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya kan? Aku tidak sekali-kali akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, aku akan segera datang. Ribuan tahun yang lalu Yeshua berjanji kepada talmidim-talminimnya, dia pasti akan segera datang. Yeshua pasti datang. Amin. Pada waktu itu dia nggak bisa bawa 11 muridnya. Kan tinggal 11 ya. Yehuda udah berkhianat dan dia gantung diri. Waktu itu dia nggak bisa bawa talmidimnya untuk sama-sama naik ke Hasyamaim. Kenapa? Karena Yesus harus menyelamatkan engkau dan aku sampai dengan hari ini. Amin.
Dia harus menunggu. Oh, nanti akan ada anak yang lahir. Ya, akan ada nanti orang-orang yang aku panggil, orang-orang yang aku pilih, umat pilihanku, sehingga aku harus menyiapkan rumah bagi mereka. Perhatikan ayat yang ke-10. Kota yang besar Yerusalem suci itu turun dari Syamaim, dari langit, dari atas. Oke? Yang mengandung kemuliaan Elohim. Jadi kota itu kota yang negeri cahaya, ya. Cahayanya itu serupa dengan batu yang sangat berharga. Batu yaspis jernih bagaikan kristal. Coba bayangkan, pernah lihat kristal? Ya, kayak gelas itu ya, gelas-gelas kristal. Nanti searching di Google, batu yaspis itu kayak apa? Ya. Kristal itu seperti apa? Yang ke-12, ayat yang ke-12. Yerusalem baru itu punya tembok yang besar dan tinggi. Dia memiliki 12 pintu gerbang, 12 gate. Ya, di mana pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, malak-malak Syamaim yang menjaganya. Ya. Kemudian apa? Nama-nama berasal dari 12 suku Israel. Jadi ingat, tadi kita baca di Mazmur 89, Bapa itu kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan yang kepadanya kita beribadah adalah Bapa Yahweh yang menepati janjinya dan tidak pernah berdusta. Sekali dia menyatakan dirinya dia setia, sekalipun Israel berdosa, dia tetap setia. Menunggu, ya kan? 12 suku Israel. Kenapa? Karena dari sana, ya, nama Israel itu adalah bergelut dengan Elohim Yahweh. Ya, siapa aja? Ruben. Siapa 12 suku? Simeon, Yehuda, ya. Nah, itu ada di setiap 12 pintu gerbang. 3 pintu gerbang sebelah timur. Mana timur? Utara, timur. Ya, oke, timur di sana. Kemudian 3 pintu gerbang sebelah utara. Oke. Kemudian sebelah selatan dan sebelah barat. 3. Perhatikan ada 3, 3, 3. 3 kali 4 berapa? 12. Ya. Nah, Syamaim itu berbicara 12 anak Israel, suku Israel. Dan tembok kota yang memiliki 12 fondasi. Jadi pintu gerbangnya, perhatikan, pintu gerbang itu nama 12 suku Israel. Tapi kalau fondasinya itu 12 nama siapa? Nama murid Yeshua. Ya. Yang pintu gerbang, ya kan digantikan, satu digantikan dengan Matias. Yang pintu gerbang itu 12 suku Israel. Yang fondasi itu 12 murid Yeshua. Apa artinya? Rasul-rasul yang dilahirkan bukan dari keturunan, ya, sedarah. Kalau 12 anak Yakub kan itu dari hubungan suami istri kan, dari Lea, dari Rahel. Tapi 12 murid Yeshua itu bicara apa? Itu bicara saudara secara rohani. Sampai sini nangkap? Yeshua itu tidak lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan, tapi dia adalah Ruah Yahweh. Pada waktu dia memilih 12 murid-muridnya, talmidim-talmidimnya itu dia pilih. Ya, ada siapa? Murid-muridnya siapa aja? 12. Ada Kepa, Yohanan, Lukas, siapa lagi? Filipus, ya, Bartolomeus, Yehuda, Alpeus, Yehuda Iskariot itu nggak masuk lagi di 12 ini. Ya. Kemudian siapa lagi? Yudas. Ya, ada si Yakob, ya, ada Andreas. Ya.
Nanti ya. Jadi nama Yudas itu sebenarnya Yehuda, nama Petrus itu sebenarnya Kepa. Nah, jadi jangan salah-salah nanti muridnya namanya nanti ya, karena di Syamaim nggak ada namanya Yohanes, yang ada Yohanan. Di Yerusalem baru nggak ada Petrus. Nama-nama us di sana nggak ada. Yang ada siapa? Kepa. Ya. Dia berbicara memegang aku sebuah tongkat pengukur emas supaya dia dapat mengukur kota itu dan gerbangnya. Yuk kita hitung berapa luas Syamaim atau Yerusalem baru. Kota itu membentang persegi 4. Satu, dia cluenya adalah persegi 4. Panjang sebesar lebarnya. Kubus ya. Dan dia mengukur kota itu dengan pengukur di atas 12.000 stadia. Perhatikan. Panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia, tingginya 12.000 stadia. Oke, yang pintar berhitung, satu stadia itu kurang lebih 200 meter. 200 meter. Jadi panjangnya berapa? 12.000 kali 200 meter? 240.000. 12.000 kali 200 meter? 12.000 kali 200. 2.400.000. Itu panjang. 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 Tadi 2.400.000. Panjang. Ya. Panjang. Kalau lebar berarti 2.400.000 tinggi. Kali. 2.400.000. Ya, kalikan lah itu. Itu dikali. Mm-mm. Dikali dia ditaruh Wow. ditaruh radius. Ya. Habis itu per V. Pi per bukan ya. Mencari luas simple, panjang kali lebar kali tinggi. Itu balon. Ya, karena memang bentuknya adalah persegi. Iya. Memang dia bentuknya seperti kubus. Kenapa? P kali L. Perhatikan ayat 16. Karena apa? Karena ya membentang persegi 4, panjangnya sebesar lebarnya. Panjangnya sebesar lebarnya. Berarti berbentuk seperti kubus ya. Oke? Yes, infinity ya. Jadi sewaktu dihitung berapa? Berarti 2.400.000 meter kali 2.400.000 meter kali 2.400.000 meter. Itulah luas daripada Yerusalem baru. 400 meter, 7.200 meter. Ya. Habis itu V-nya? Artinya itu udah nggak terhitung loh. Ya kan? Masih bisa dihitung nggak? 2.400.000 dibagi dikali. Coba kalikan aja 24 kali 24 kali 24. 70 ah. 24 kali 24 kali 24. Oh dikali. Kali dong, ya. Berapa? 13.824. Berarti sekitar 1 triliun. Iya. 3 itu luasnya. Jadi itu sangat luas. Very huge. Bumi berapa luasnya? Berarti banyak lah kita bisa ke sana. Bumi berapa luasnya? Ada ya? Ya. Dan bukan hanya itu aja, nanti perhatikan ayat 21. Sampai E plus. Iya, 1 triliun luasnya kurang lebih ya. 1,3824. 1 triliun 382 miliar. Itulah kemahakuasaan. Itulah yang sedang dibangun Yesus hari ini. Ya. Perhatikan ayat yang ke-19. 18. Bahan temboknya adalah yaspis dan kota itu adalah emas murni serupa kaca yang bening. Ya, firman Tuhan berkata, emas adalah kepunyaanku, katanya Bang. Ya. Fondasi tembok kota yang telah dihiasi dengan segala batu berharga. Fondasi yang pertama itu dia yaspis, yang kedua itu batu safir. Nah, saya dulu waktu Sapphire Director pernah dapat batu safir tuh segini kecilnya, tapi hilang. Ya, dia dilapisin emas, jatuh di seputaran Medan Mall waktu itu. Emang iya sekecil. Nah itu masih secuil gitu loh. Gimana lagi di sana Ya. selebar? Yes. Ya. Di sana
1 triliun saudara. Ya, itu masih lapisan kedua dia pakai ya safir. Lapisan ketiga dia pakai batu kalsedon. Ini Nah, kan perhatikan. saya- Ya nanti itu PR. Ya itu masih sedikit ya. Lapisan yang keempat itu dia jamrud, batu jamrud. Pernah punya jamrud? warna merah ya? Jamrud. Yang kelima onyx, batu onyx. Tahu, Ya. warna Yang keenam sardis, ketujuh krisolit, ke-8 beril, ke-9 topas, ke-10 krisopras, ke-11 turkois, dan ke-12 ametis. Ametis warna ungu. Ungu, iya. Iya, ametis. Ya, sebenarnya itu dari nama-nama ini ya. Ametis itu kayak nama-nama Mm-mm. Dajjal itu. Ya. Iya. Emang dia ini ya, ada pola Ibraninya ya, makanya nggak perusahaan. Oke. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Tiap-tiap pintu gerbang ada 1 mutiara. Nanti ini videonya lagi aku edit ya. Jalan raya, perhatikan ayat 21 adalah emas murni seperti kaca tembus pandang. Sayangkali lo masih kita beza. Buat dipijak-pijak, iya di Yerusalem baru emas dipijak-pijak. Ya. Ya, di bumi bisa digadekan. Jadi jangan iya, di sana bisa diinjak-injak saudara. Ya. Ya. Bisa pakai baju apa? Di sana. Tubuh roh. Dan aku tidak melihat tempat kudus, ya, karena Yahweh Elohim penguasa semesta adalah tempat kudusnya. Jadi di sana, ya, di sana nggak ada lagi matahari, nggak perlu matahari lagi. Udah kasih nama PAW sudah cukup. Yes. Lampunya apa? Lampunya pada waktu malam itu adalah Yeshua. Amin. Ada alamat di sini. 25, pintu-pintu gerbangnya nggak pernah ditutup. Ya, jadi nggak ada maling di sana. Ya. Dan nggak ada malam di sana. Itulah Yerusalem baru. Sekarang apa syaratnya? Ayat 27. Dan setiap yang najis dan yang melakukan kekejian dan dosa sekali-sekali tidak akan masuk ke dalamnya. Atau yang tidak dilakukan yang tidak Sebentar. melakukan apa yang di 12 perintah 10 perintah. Jadi tadi pagi itu tiba-tiba ini muncul ya. Jadi setiap yang najis, perhatikan kata najis, kata kekejian, kata dusta, sekali-kali tidak akan masuk di dalamnya. Kecuali mereka yang tertulis dalam kehidupan, kitab kehidupan atau Sefer Hakai. Ya. Sekarang saudara, kata najis itu sama dengan tame. Katakan tame. Tameh kan apa? Tame. Kan sembuh. Tame itu tahir. Nah, tame Imamat 11 itu Bapak ngajarin supaya makan makanan yang kosher. Ya, bukan yang tame atau sembarangan. Ya, apa kata najis di sini saudara? Ulangan 7 ayat 25. Ulangan 7 ayat yang ke-25. Kamu harus membakar patung-patung ilah mereka dengan api. Janganlah engkau mengingini perak dan emas mereka atau mengambil Oh ya. bagi darinya. Ya, itu kata keji ya, itu kata keji. Engkau terjerat olehnya. Karena hal itu adalah kekejian bagi Yahweh. Ya. Jadi nggak boleh menyolong. Jadi gini, tame di sini ini bicara tentang hubungan makanan. Ya, kemudian hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Kata najis di sini ya. Itu bicara apa? Apa yang masuk ke dalam tubuh roh, tubuh jasmani kita. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Ada orang bilang, oh masalah makanan tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Betul. Tapi perkara masuk Yerusalem baru itu pengaruh. Karena yang najis nggak boleh ada di sana. Dari sini dapat bang. Yang nggak bersunat nggak boleh ada di sana. Bisa aja kan disunat. Iya. Nggak bisa. Di Yerusalem baru itu najis. Orang yang tidak bersunat itu kata firman apa? Najis. Kan bisa aja. Ya, jadi dia harus sunat secara fisik dan sunat hatinya. Baru bisa masuk ke kota yang
berlapis emas tadi. Ya, makannya harus benar. Makannya nggak bisa sembarangan. Ya, manusia berpikir kalau dia makan ular, makan buaya itu akan membuat dia kuat. Salah. Jadi ular. Ya, yang membuat manusia itu kuat adalah Yahweh Elohim. Karena kekuatan adalah milik Yahweh Elohim. Ya, itulah yang membuat ya, yang najis gak bisa masuk ke Yerusalem baru. Ya, yang kedua, apa arti kata keji? Jijik. Ya, kekejian atau tobah itu ketika orang beribadah kepada ilah asing. Ya, yang ditinggikan bukan nama Yahweh. Ulangan 7 ayat 25 tadi. Kamu membakar patung-patung ilah dengan api. Jangan engkau mengingini perak dan emas mereka atau mengambil bagimu dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat olehnya, karena hal itu adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Harta orang berhala jangan kita ingini. Jadi Ya. kata orang lain, Kemudian 14 Ulangan 14 ayat 2 sampai 3. Sebab engkau adalah bangsa yang kudus. Kita itu adalah bangsa yang kados bagi Yahweh Elohim. Dan Yahweh Elohimmu telah memilihmu untuk menjadi suatu bangsa bagi Dia, sebuah harta yang istimewa dari segala bangsa di muka bumi. Engkau jangan makan segala hal kekejian. Ya. Kata keji di sini juga disinggung di dalam Yehezkiel 6 ayat 9. Kata keji itu adalah, kekejian itu adalah orang yang meninggalkan ibadahnya dari Yahweh Sefaot. Hati yang berzina meninggalkan Yahweh. Siapakah? Coba Yehezkiel 6 ayat 9. Yehezkiel 6 ayat 9. dan para pelarianmu di antara bangsa-bangsa tempat mereka dijadikan taman di sana akan mengingatkan aku, karena aku telah diremukkan oleh hati mereka yang membuat zina, yang telah berpaling daripada aku, dan oleh mata mereka yang berbuat zina mengikuti berhala-berhala mereka. Iya. Dan mereka akan merasa mual rupa mereka karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Amin. Jadi mulut kita itu, mulut orang itu nggak sungguh-sungguh memuliakan Bapa Yahweh. Beribadah, semua orang beribadah hari-hari ini kan. Tapi siapa yang dimuliakan? Siapa? Memandang wajahmu. Wajah siapa? Nanti jangan-jangan wajah pacarnya. Ya kan, wajah makanan. Ya kan? Atau wajah siapa? Apakah wajah yang akan menjadi cahaya pada waktu siang hari, atau lampu pada waktu malam hari? Cahaya siapa? Siapa yang Anda bayangkan? Imajinasikan. Ya. Itu wajah pacarnya. Ya. Tiba-tiba yang ciptain lagu itu sebenarnya Ya. buat itu pacarnya. Enggak, itu untuk Yeshua. Jangan-jangan Ya. Yeshua. Perhatikan tadi Wahyu 21 tadi. Kita itu seperti apa? Kita itu seperti mempelai, ya kan? Yang menantikan suami kita. Siapa suaminya? Yeshua. pengantin wanita yang hias. Ya. Jadi yang keji itu adalah, kata keji di sini atau taubat. Taubah ya, taubah. Itu adalah orang yang meninggalkan ibadahnya di luar Yahweh. Jadi gimana yang tradisi turun-temurun itu nanti haknya Bapak Yahweh. Sekarang kita di sini, kita harus berani mendeklarasikan. Ya. Itu luar biasa, nama yang ajaib. Gak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang kepadanya nama itu diberikan. Ya, tadi ya ada juga tulisan tentang Yod He Waw He itu, ya. Di antara huruf He ada Waw sebagai penengah. He itu neshama, Waw itu ruah, He itu adalah ucapan syukur. Ya, ada tangan. Yod itu ada tangan. Tangan siapa? Tangan yang perkasa. Ya.
Dia yang menjadikan semesta ini. Dia yang menciptakan engkau dan aku sejak ada di dalam rahim ibumu. Tapi kita berterima kasih sama siapa? Ada si Allah, ada si Allah, ada siapa lagi? Ada si Lord, ada Tuhan, ada Sus. Lah, yang benar yang mana? Ini ya. Tadi waktu kita nyembah itu ya, kamu akan dipakai sebagai generasi akhir zaman yang membawa kabar keselamatan. Ya. Jadi hati-hati, kamu sangat berharga. Devarim 14 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah harta yang istimewa. Di antara engkau dan aku adalah harta yang istimewa di antara segala bangsa. Makanya nggak boleh saling menghina. Biji matanya Bapa Yahweh. Kita bijinya mata Bapa Yahweh kepada sesama mempelai Hamasya yang dia udah mengucap nama Bapa Yahweh. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian siapa yang nggak boleh lagi untuk masuk ke Yerusalem baru? Sheker. Tahu Sheker? Dusta, lidah dusta. Lidah yang penuh dengan kelicikan, hati yang menipu, ya. Kata-kata yang menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya, fitnah, berdusta. Itu nggak boleh. Mulai hari ini kita bertobat sama-sama ya. Kalau apa yang nyatanya ya itu ucapkan. Ya. Ini gak boleh masuk ke Syamahim, ke Yerusalem baru. Kemudian apalagi syarat yang paling penting masuk ke Yerusalem baru? Wahyu 22 ayat 4. Mau? Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan ada pada dahi mereka. Yes, stop. Yod-Heh-Waw-Heh. Ya. Di sini saudara. Di sini namanya. Ya. Makanya ditulis Yod-Heh-Waw-Heh. Ya, kalau lihat pendeta-pendeta Hindu itu ya ada di sini dibuat. Itu dari sana. Itu dari Ibrani. Ya. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau nggak ada nama Yod-Heh-Waw-Heh di dahinya, jangan pede bilang selamat jalan ke Yerusalem baru. Yerusalem mana? Selamat datang ke rumah, selamat jalan ke rumah Bapa. Bapa itu ada dua loh. Bapa pencipta langit dan bumi. Bapak di bumi. Dan kedua adalah Bapa pendusta. Bapak pendusta adalah iblis. Oke, buka kitab sucinya. Bapak Ya. Ya. Bapa pendusta itu ada di kitab ya. Yesua pernah mengecam. Yohanan 8 ayat 44. Coba dibaca. Fokus. Yohanan 8 ayat 44. Ayo. Cepat. Yohanan 8 ayat 44. Ayo. Ayat 44. Kamu berasal Sebab dari Yesua bapakmu, sendiri si iblis, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat Ya. bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam Ya. kebenaran karena kebenaran tidak ada di dalam dia. Iya. Tatkala seorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri karena ia Amin. bapaknya adalah pendusta. Di dalam Satan nggak ada kebenaran. Dia nggak bisa berdiri dalam kebenaran karena emet kebenaran tidak ada di dalam dia. Tatkala seorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Berapa harga cabenya tadi dibeli? 25.000. Rupanya cuma berapa? Cuma 15.000. Contoh, Dia bilang 25. berdusta, pendusta. ya, manuver, ya. Berapa harga jualnya? Contoh, ya kan? Dusta. Di mana? Si Awan di rumah, padahal di rumah temannya. Ya kan benar sama dia. Di rumah teman harusnya bilang. Kalau rumah, iya. Kalau rumah ya memang rumah kita tinggal maksudnya. Jadi memang di sini ya Bapa mengajarkan kita supaya kita itu hidup di dalam
kehidupan apa adanya. Amin. Apa adanya. Ya. Kalau di dunia bisnis gak bisa apa adanya. Ya kan? Tapi kalau masih anak-anak, ya, kalian ini, ya, anak-anak itu, ya, itu seperti kertas putih ya, yang siap ditulisin hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Iya, ya. Dan karena aku mengatakan kebenaran, kamu tidak percaya kepadaku. Nama Bapa Pencipta adalah Yahweh. Oh, itu masalah bahasa, kata tamatan S3 teologi ya. Lalu siapa yang Anda tinggikan? Oh, Lord, Tuhanku. Tuhan yang mana? Yang berfirman kepada Yesayahu, yang berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub, itu adalah Yahweh Sevaot. Mazmur 105 ayat 1. Hodulah Yahweh kir'u bismo. Ya. Masyurkanlah namanya. Ada nama Bapa di dahinya. Jadi kalau gak ada nama, pemateraian nama Bapa di dahinya, gak usah macam-macam. Ya. Sekarang di bumi inilah kita sedang berusaha untuk mengerjakan dan mengejar keselamatan. Siapa lagi yang gak bisa masuk dalam kerajaan Yerusalem baru? Ya, ayat ya Wahyu 21 tadi, ya, ayat yang ke-8. Ada 8 kesalahan, ada 8 dosa, kesalahan, pelanggaran yang gak bisa membuat orang masuk ke dalam Yerusalem baru. Yang pertama apa? Wahyu 21 ayat 8. Ya. 1, pengecut. Tahu arti pengecut? Bohong. Pengecut itu penakut. Ya, sama seperti waktu si Adam bersalah. Oh, perempuan itu yang ngasih aku makan, katanya. Dia nggak berani. Ya, iya, Bapak, aku yang makan. Aku salah. Aku nggak taat. Setidaknya Aku ya salah gitu loh. setidaknya kalau Ya. orang itu gak makan, apa yang terjadi di saat ini? Syama Firdaus. Ya, ya, pasti lahir. Kan kalau misalnya Ya. orang itu gak makan, Ya, itu nanti rencana Bapa. Itu rencana Bapa. Ya. Bagi yang pengecut, penakut. Jadi anak-anak gak boleh penakut. Jalan sendiri ke kamar mandi gak berani. Aduh. Harus ditemani kemana-mana. Enggak. Ingat, itu gak bisa ada nanti. Gak bisa masuk Yerusalem baru loh. Kemudian siapa lagi? Yang kedua, tidak percaya. Gak percaya nama Bapa adalah Yahweh. Tidak percaya bahwa Yahweh, ya, dan Yeshua adalah Echad, Ahad. Jika kamu menolak aku, kamu menolak Bapa. Jika kamu menolak Bapa, kamu menolak aku. Yeshua katakan itu. Ani we ahaf anachnu ehad. Aku dan Bapa adalah satu. Gak percaya. Memang dia memanggil nama Bapa, tapi gak percaya. Apa yang terjadi? Gak bisa masuk sama Yerusalem baru. Kemudian apa lagi yang ketiga? Perusak. Nah, ini hati-hati ini dengan yang perusak ini. Ya. Perusak. Ya, merusak bisnis orang, merusak rumah tangga orang, merusak hubungan baik seseorang, merusak tatanan-tatanan yang sudah ada, rumah yang rapi diberantakin. Usir spirit perusaknya. Yang ada roh membangun, roh yang memperbaiki, fix it, repair. Itu yang ada kalau mau masuk Yerusalem baru. Gak bisa. Kemudian apa lagi? Bagi para pembunuh. Pembunuh gak akan bisa masuk Yerusalem baru. Kalau dia tidak bertobat, tidak menerima, ya, kuasa darah Yesus Masiah, tidak percaya, gak akan bisa. Karena tadi dikatakan apa? Yang ada namanya tertulis dalam Sefer Hakaim, anak domba. Itu yang bisa masuk. Pembunuh apa ini? Pembunuh karakter. Ya kan? Pembunuh rezeki orang. Pembunuh langkah-langkah orang.
Kenapa? Karena Bapa melihat hati. Bagi para pezina, ini juga nggak bisa masuk. Penyihir gimana? Ya, pezina, ya, nggak cukup 1, 2, 3, 4 suaminya, nggak bisa masuk Yerusalem baru. Makanya Mama tuh balik lagi. Ya, bagi para penyihir, ya, Penyihir asli. tahu tukang sihir? Ah, tuh, Pura-pura. ya, Itu memang wicker, ada, ya kan? 1, 2 itu baru kubah dalam waktu bersamaan. Iya, ya. Gini. Kemudian apa lagi? Ini, perhatikan. Bagi para penyembah berhala, ya, menyembah patung. Ya, itu nggak bisa dia masuk ke negeri cahaya. Bagian mereka ini yang paling mengerikan, saudara. Bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Kematian kedua berarti mati udah nggak buka lagi, Iya. udah mati. Iya. Sama sekali kayak udah Dia geda. Iya. Rohnya nggak bisa binasa. Serius nih? Ya. Roh itu kekal. mati lagi. Gini, Lu mati. kalau gini ya, orang mati saat ini adalah nafsekanya, rohnya diambil Bapa. Amin. Jadi dagingnya dikubur di tanah. Tapi rohnya itu sama kembali kepada penciptanya. Oh, udah Oke. mati. Ya, Baru di sana mati lagi. iya. Jadi Rohnya itu disiksa. Jadi sekarang roh-roh orang mati itu sedang dikumpulkan. Ada yang namanya di Seol, di dunia orang mati. Tapi yang percaya kepada Yesua itu di Firdaus. Ingat, perumpamaan orang kaya dan Lazar. lagi di pangkuan. Ya, iya. Lazar itu langsung dia ke pangkuan Abraham. Orang kayanya masuk Ke Seol. ke Seol. Seol itu apa? Ya disiksa. Tapi dia nggak mati-mati. Ya kan? Bisa? Dipotong, tumbuh, potong lagi. Enggak, itu nggak ada. Tapi belerang loh di sini. Beneran itu apa? Ya. Tahu belerang? Coba nanti pergi ke pemandian belerang yang asli panasnya bukan main. Kalau nggak melepuh terkuliti semua kulit-kulitmu. Ya kulitnya mengelupas. Gimana beneran? Ya baunya bukan main, panasnya lagi. Kalau dia ini bisa jadi penyembuh ya kalau sedikit. Tapi kalau di sini ya api dan belerang. Api, perhatikan ada kata api, ish, dan belerang. Ini kematian kedua. Jadi jangan pernah ikuti falsafah manusia. Hidup hanya satu kali. Ayo. Party, senang-senang. Hidup kan cuma satu kali, katanya. Mati sekali. Dia nggak tahu mati 2 Kali. ya, hidup hanya satu kali. Betul, hidup satu kali. Enggak, Tapi itu matinya kalau misalnya hidup di yes, siap. Berarti kalau ada kematian kedua, ada kehidupan kekal. Nggak kedua lagi, tapi kekal. Dia nggak pakai angka kedua lagi, tapi kekal. jadi sampai kapan di sana? Forever, leolam faed, Anti. Forever ya? eternity. Kayak kapan? Gitu loh, eternity. Nggak bisa terjangkau pikiran kan? Kalau kita kalau kita percaya, Mm-mm. kita itu sampai kapan? Selama-lamanya. Juga. Yes. Kamu kenal sana? Siapa bilang? Masa kamu bosan ya di tempat yang ada emas? Berarti film Ya. yang laki-lakinya itu sampai pindah kota dia nggak tua karena dia katanya Itu, iya, sama, iya. Dan nanti nggak ada yang tua. dia hidup di Korea sebenarnya cuma pindah. Iya, Perempuan itu di sini pindah. iya sebenarnya tuh nih, iya, Iya, karena sebenarnya ketahuan. Iya. Aku cari tahu iya, karena saya dari surga. iya. Ada tubuh roh itu nanti namanya. Kan tubuh roh ini kita menembus ruang batas dan waktu. Jadi memang nggak perlu pakaian lagi nanti di sana. Malu dong. Ya, nggak tubuh roh. Emang tuh buruh. Kamu kalau kamu waktu bayi umur 1 tahun, kira-kira telanjang malu gak? Enggak. Itu, iya itu. Ya enggak. Gak ada. Masih kecil. Itu dia. Jadi feel itu nanti Enggak tua-tua. benar, nggak tua-tua. Jadi kita bayi 1 tahun Nah, atau 2 tahun. Hah. Jadi kita di sana rohnya bertumbuh. bukan Rohnya akan bertumbuh. roh apa ya?
badan kita ini ya TCN itu Iya. kembali ke masa kita waktu 2 tahun Iya. dari mukanya. Iya, itu kan bertumbuh. Makanya kita nggak usah kenal. Gini, startingnya adalah perhatikan kehidupan Yesua. Yesua itu sampai umur berapa? 33 tahun. Nah, gimana phase umur Yesua di bumi berapa? 33 tahun, 6 bulan, 6 jam. 6 jam. Nanti tahu dari mana, lihat lagi YouTube, belajar lagi. Di situ kehidupan Yesua itu apa? Waktu dia mati kemudian bangkit lagi, itu kan disuruh pegang tangannya. Jangan dulu pegang, kan katanya Yesua. Dia nggak bisa dipegang. Tiba-tiba dia muncul di Emmaus. Itu apa itu? Tupuro. Yesua jalan kaki lagi? Enggak. Jadi terbang. Ruah itu menembus batas dan waktu. Jadi kayak mana jalan? Iya, Jalan sendiri, pikirkanlah. kita di situ nggak Jadi ngapa-ngapain. nggak akan merasa Iya. capek. Nggak akan. Mana pernah roh capek. Jadi nggak punya tangan Jalan kita. sendiri loh. Yesua waktu dibangkitkan dari kematian, ya, dia di bumi berapa lama lagi? 4 bulan. 3 hari. 40 hari lagi dia ada di bumi ya. Tiba-tiba Yesua itu udah di Emmaus. Tiba-tiba dia nama kota. Tiba-tiba dia udah Yerusalem. Nah, tiba-tiba dia muncul di loteng waktu murid-muridnya kumpul. Hello, katanya sama murid. Kaget murid-muridnya, talmidim-talmidimnya. Oh, jadi kayak punya sihir gitu dia. Sebut. Ya, goib, dia goib. Hello. Ya, shalom. Nah, Yesua kalau ketemu tuh pasti bilang shalom. Kalian bilang Ya. hello. Ya, shalom. Menurut ya, ini bahasa Ibrania shalom gitu. Ya. Ya. Kemudian apa lagi? Penyembah berhala dan diulang lagi, dan bagi semua orang yang berdusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang. Yang adalah kematian. Jadi kalau ahli-ahli agama, pemuka agama nggak mau kasih tahu nama pencipta langit dan bumi, mereka sedang berdusta. Ya, Berarti masuk ke belerang api. Iya. Ya panas-panas. iya. Makanya sampaikan itu ke teman-teman. Ya, harus punya rasa belas kasihan. Ya. Kenapa? Karena engkau dan aku harta kesayangan Bapa Yahweh, kita biji matanya Bapa. Kalau ada Itulah yang membuat engkau itu percaya diri. Jadi apa-apa itu jangan takut. Ya, kenapa? Karena pengecut gak masuk kerajaan Syamaim. Apa-apa jangan khawatir. Aduh, nanti aku terlambat. Enggak, aku anak Bapa Yahweh. Jadi engkau punya confidence. Ada ruah Yahweh Elohim, Yesaya 11 ayat 2. Ada ruah Yahweh Elohim yang memenuhi engkau dan aku. Tuhan sebenarnya nggak takut. Amin. Proses cepat itu mobil minggu tuh kenapa Ya, takut? aku nggak takut. Kenapa takut? Ayo kita jalankan. Amin. Beli. Yes, amin. Tutup dalam doa.